Sejak awal mula waktu, jauh sebelum fajar kesadaran manusia menyinari alam semesta, ada keberadaan yang tak terlihat, namun perkasa. Makhluk-makhluk cahaya yang mengemban tugas suci, dengan ketaatan tak terbatas kepada pencipta mereka. Mereka adalah malaikat, diciptakan dari nur, cahaya murni, tanpa nafsu, tanpa dosa, hanya dengan satu tujuan, mengabdi. Kisah-kisah tentang mereka telah menghiasi lembaran suci, menginspirasi peradaban, dan membentuk keyakinan miliaran jiwa di seluruh dunia. Namun, siapa sebenarnya mereka? Apa peran mereka dalam drama agung penciptaan? Bagaimana mereka berinteraksi dengan kita, manusia, di dunia ini dan setelahnya? Apakah mereka hanya mitos kuno, ataukah realitas yang tak terpisahkan dari eksistensi kita? Dalam serial ini, kita akan menyelami kedalaman akidah Islam untuk mengungkap tabir misteri di balik malaikat. Kita akan menjelajahi setiap aspek keberadaan mereka, dari penciptaan mereka yang agung, hierarki, hingga tugas-tugas luar biasa yang mereka emban. Kita akan melihat bagaimana mereka menjadi utusan wahyu, pengatur alam semesta, pencatat setiap amal perbuatan kita, hingga penjaga di gerbang surga dan neraka. Kita akan memahami interaksi mereka dengan manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan bagaimana keimanan kepada mereka membentuk akhlak dan spiritualitas kita. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah perjalanan untuk membuka mata hati, memperkuat iman, dan memahami salah satu pilar keyakinan yang paling fundamental. Bersiaplah untuk sebuah pengungkapan yang akan mengubah cara pandang Anda tentang dunia, akhirat, dan peran Anda di antara semua itu. Selamat datang di serial Malaikat, keberadaan yang tak terlihat, kekuatan yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen kajian kita. Kali ini kita akan menyelami salah satu pilar keimanan yang paling misterius dan agung, keyakinan kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, sebuah keyakinan pada entitas gaib yang diciptakan khusus untuk ketaatan abadi kepada Sang Pencipta. Kita akan memulai perjalanan ini dari titik nol, yaitu penciptaan malaikat, awal mula dan esensinya. Semua penjelasan kita hari ini akan berlandaskan pada dalil-dalil suci Al-Quran dan diperkaya oleh penjelasan mendalam dari salah satu ulama tafsir terbesar, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah, dari apa malaikat diciptakan? Al-Quran memberikan gambaran umum tentang eksistensi mereka, sementara hadits sahih memberikan perincian materialnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, nur. Jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian tanah. Inilah fondasi utama kita. Malaikat diciptakan dari cahaya, nur. Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang malaikat, sering menggarisbawahi perbedaan fundamental ini. Penciptaan dari cahaya memberikan mereka keunggulan dalam kecepatan, kemampuan merubah bentuk, dan yang terpenting, ketaatan mutlak. Malaikat bukanlah anak Tuhan, sebagaimana tuduhan orang-orang musyrik, tetapi adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, ayat 26-27. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya, malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ayat ini menegaskan status malaikat, mereka adalah hamba ibad yang dimuliakan, bukan keturunan. Tugas utama mereka adalah mengamalkan perintah Allah tanpa mendahuluinya dengan ucapan. Lantas, apa hakikat dari keberadaan malaikat itu sendiri? Sifat paling menonjol dari malaikat adalah ketaatan murni dan abadi. Berbeda dengan manusia yang diberi akal dan nafsu, serta jin yang diberi akal dan syahwat, malaikat diciptakan dengan akal, namun tanpa syahwat atau hawa nafsu untuk membangkang. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya,
menjelaskan bahwa ayat ini menjadi bukti bahwa malaikat tidak pernah bermaksiat, sebab ketaatan telah menjadi tabiat dan fitrah penciptaan mereka. Mereka berada dalam kondisi ketaatan yang konstan. Selain ketaatan, ciri fisik malaikat juga digambarkan memiliki kekuatan luar biasa dan memiliki sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan variasi sayap malaikat. Bahkan, dalam hadits, malaikat Jibril pernah dilihat oleh Rasulullah dalam wujud aslinya dengan 600 sayap, menutupi cakrawala. Ini menunjukkan betapa agung dan besarnya penciptaan mereka. Apa tujuan utama penciptaan mereka? Secara ringkas, malaikat diciptakan untuk dua tujuan utama, beribadah dan menjalankan perintah Allah, Rasul atau utusan-utusannya. Namun, salah satu kisah yang paling penting terkait penciptaan mereka adalah ketika Allah mengumumkan penciptaan manusia, Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dialog ini bukan sebagai protes dari malaikat, melainkan sebagai pertanyaan untuk mencari tahu dan memahami hikmah di balik penciptaan manusia, berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya tentang sifat makhluk yang berdiam di bumi kemungkinan dari kalangan jin. Namun, puncak dari kisah penciptaan ini adalah perintah Allah kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud peribadatan. Ini adalah ujian ketaatan tertinggi bagi makhluk-makhluk suci ini. Perintah sujud ini menunjukkan kemuliaan manusia, namun juga menunjukkan ketaatan tanpa batas dari para malaikat. Mereka semua bersujud, kecuali satu makhluk yang berasal dari golongan jin, yaitu iblis, yang menolak karena kesombongan. Dengan memahami asal penciptaan malaikat dari cahaya, sifat dasar mereka yang penuh ketaatan, dan kekuatan agung mereka, kita sebagai seorang mukmin dikuatkan dalam rukun iman kita. Malaikat adalah wujud nyata dari keagungan dan kekuasaan Allah yang Maha Besar. Mereka telah diciptakan, dan mereka kini siap menjalankan tugas-tugas besar yang akan kita bahas di bab berikutnya. Tugas-tugas yang akan menghubungkan alam langit dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak kajian ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat. Di bab sebelumnya, kita memahami bahwa malaikat adalah makhluk dari cahaya, yang ketaatannya mutlak, tanpa celah. Namun, ketaatan itu terwujud dalam sebuah sistem tugas yang masif dan terperinci, sebuah hierarki surgawi yang menggerakkan seluruh alam semesta, dari turunnya setetes air hingga tercabutnya sebuah nyawa. Tugas dan fungsi utama malaikat. Dalam barisan malaikat, ada 4 figur sentral yang dikenal sebagai malaikat agung. Mereka adalah para pemimpin, yang mengemban tugas paling vital dalam hubungan antara langit dan bumi. Pertama, Jibril alaihissalam. Dia adalah Ruhul Kudus, malaikat penyampai wahyu, jembatan suci antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Tugasnya bukan sekadar mengantar pesan, melainkan membawa kehidupan bagi hati manusia, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 97-98 yang menegaskan kedudukannya sebagai pembawa kebenaran. Kedua, Mikail alaihissalam. Jika Jibril membawa kehidupan bagi ruh, Mikail bertugas membawa kehidupan bagi jasad dan bumi. Mikail adalah malaikat yang diserahi urusan rezeki, termasuk mengatur hujan, angin, dan menumbuhkan tanaman. Dia adalah perwujudan rahmat Allah dalam bentuk material yang kita nikmati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau melihat Jibril dan Mikail dalam mimpinya.
Ini menunjukkan kedekatan dan keagungan posisi keduanya. Ketiga, malaikat maut, yang dikenal sebagai Israel alaihissalam. Israel adalah pemegang kunci transisi kehidupan terbesar, mencabut nyawa. Al-Quran menyebutnya sebagai malakul maut. Dengarkan firman Allah dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Dia datang dengan wajah yang berbeda bagi setiap jiwa, lembut dan menenangkan bagi orang beriman, keras dan menyakitkan bagi mereka yang kufur. Keempat, Israfil alaihissalam. Tugasnya adalah penanda berakhirnya seluruh alam semesta. Dialah yang menunggu perintah untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama akan mematikan segala yang bernyawa, dan tiupan kedua akan membangkitkan semua makhluk dari kubur untuk hari penghisaban. Setelah para pemimpin, mari kita lihat dua tim malaikat yang menjadi saksi bisu setiap detik kehidupan kita, malaikat pencatat dan malaikat pelindung. Rakib dan Atid, mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan. Rakib mencatat setiap amal kebaikan, dan Atid mencatat setiap amal keburukan. Mereka berada di sisi kanan dan kiri kita, tidak pernah absen. Para ulama menafsirkan bahwa Rakib dan Atid adalah sifat dari dua malaikat yang selalu hadir dan siap mencatat, bukan sekadar nama. Keberadaan mereka adalah pengingat paling nyata akan pertanggungjawaban. Allah berfirman dengan jelas dalam Quran Surah Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bahkan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak ada perkataan, sekecil apapun, yang luput dari catatan mereka. Lidah kita, jari kita, semua adalah subjek laporan yang akan diserahkan. Selain mereka, ada malaikat hafazah, malaikat pelindung. Mereka adalah malaikat yang bergiliran menjaga kita, mencegah kita dari bahaya, musibah, atau takdir buruk yang belum diizinkan oleh Allah. Mereka adalah pagar gaib yang mengelilingi setiap manusia. Renungkanlah firman-Nya dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Mereka adalah penjaga kita, namun ketaatan mereka tetap pada satu garis komando, perintah Allah. Tugas malaikat juga mencakup penjagaan atas dua tempat abadi, surga dan neraka. Malik alaihissalam, dialah malaikat penjaga neraka. Malik adalah sosok yang paling keras, tidak mengenal belas kasihan, dan wujudnya begitu menakutkan, bahkan api neraka pun tunduk padanya. Dialah yang memimpin 19 malaikat penjaga, Zabaniyah. Pernahkah Anda membayangkan betapa dahsyatnya neraka? Bahkan di tengah siksaan, para penghuninya akan memohon kepada malaikat Malik untuk dimusnahkan saja agar penderitaan berakhir. Dengarkanlah permohonan mereka yang diabadikan dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Di kutub yang berlawanan, berdiri Ridwan alaihissalam, malaikat penjaga surga. Dia adalah sosok yang penuh keramahan dan senyum, yang tugasnya menyambut setiap hamba Allah yang saleh untuk memasuki keindahan abadi. Ridwan dan para malaikat surga adalah simbol janji terindah Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan terakhir, malaikat pengelola alam. Selain yang 10, ada ribuan, bahkan jutaan, malaikat yang mengurus detail alam semesta, malaikat yang bertanggung jawab atas gunung, lautan, awan, angin, hingga urusan janin di dalam rahim. Mereka menjalankan setiap hukum fisika, setiap fenomena alam, sebagai perintah yang tidak pernah mereka tunda. Mereka adalah tentara tak terlihat yang menjaga keseimbangan kosmos. Maka, setiap hembusan napas, setiap tetes hujan, setiap kata yang terucap, hingga ujung kehidupan kita, semuanya diatur oleh sistem malaikat yang sempurna. Mereka adalah perwujudan konkret dari iradah kehendak dan kudrah kekuasaan Allah di alam semesta ini. Di bab selanjutnya, kita akan membahas interaksi paling kritis antara manusia dan para malaikat, kisah mereka yang diutus ke bumi, dan peran mereka dalam kehidupan nabi-nabi Allah. Di bab 1 dan 2, kita telah menjelajahi asal-usul malaikat dari cahaya dan memahami hierarki tugas mereka yang mengurus alam semesta, dari mencatat amal hingga meniup sangkakala. Namun, di bab ini, kita akan membawa diskusi ini lebih dekat ke diri kita.
Bagaimana makhluk surgawi yang murni ini berinteraksi langsung dengan dunia yang fana, penuh gejolak, dan penuh dosa ini. Bagaimana mereka terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun tidak terlihat, malaikat adalah tetangga spiritual kita yang paling dekat. Peran mereka dalam kehidupan sehari-hari mencakup doa, perlindungan, dan bahkan bimbingan. Malaikat yang mendoakan orang beriman. Ini adalah anugerah terbesar. Malaikat senantiasa memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, terutama mereka yang melakukan amal saleh tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa malaikat akan memohonkan ampunan bagi siapa saja yang duduk di tempat salatnya setelah salat, selama ia tidak berhadas atau beranjak. Selain itu, malaikat juga mendoakan orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ini menunjukkan bahwa ketaatan dan kasih sayang sosial kita memicu respon langsung dari alam gaib. Malaikat juga mendoakan siapa saja yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Betapa mulianya ganjaran bagi seorang guru kebaikan. Malaikat dan majelis ilmu. Ketika sekelompok orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan mempelajari ilmunya, malaikat akan mengelilingi mereka. Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang kemuliaan zikir, sering mengutip hadis yang menjelaskan bahwa majelis ilmu akan dinaungi oleh ketenangan, sakinah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Mereka hadir untuk menyaksikan dan memohonkan ampunan bagi para hadirin. Interaksi paling monumental antara malaikat dan manusia tentu saja terjadi melalui para nabi dan rasul. Jibril sebagai pembawa wahyu. Tugas utama Jibril adalah menyampaikan firman Allah secara utuh. Kehadiran Jibril adalah inti dari kenabian. Dari Nabi Musa hingga Nabi Isa, hingga penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril adalah penghubung. Dalam Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 193-194, Allah secara eksplisit menyebutkan peran Jibril dalam membawa wahyu kepada hati Nabi Muhammad. Ini menegaskan bahwa wahyu dibawa oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hati Rasulullah, memastikan keotentikannya. Malaikat dalam peperangan. Malaikat tidak hanya bertugas di langit, mereka juga turun ke medan perang untuk membela kebenaran. Contoh paling terkenal adalah saat Perang Badar. Pasukan Muslim yang berjumlah sedikit menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bantuannya dalam Quran Surah Ali Imran ayat 124-125, ketika Rasulullah bersabda. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ini adalah bantuan yang nyata dan terlihat oleh sebagian kaum muslimin, di mana ribuan malaikat turun untuk menancapkan ketakutan di hati musuh dan membantu memenangkan pertempuran. Ini menunjukkan bahwa Allah menggunakan malaikatnya sebagai bala tentara untuk mendukung hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Setelah membahas kebaikan malaikat, penting untuk memahami perbedaan hakikat antara malaikat, jin, dan iblis, karena ketiganya berinteraksi dengan manusia. Perbedaan materi penciptaan. Kita telah tahu, malaikat diciptakan dari cahaya, nur, dan secara fitrahnya hanya taat. Jin diciptakan dari nyala api, marij min nar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Dan iblis adalah bapak moyang jin, namun ia adalah sosok pertama dari golongan jin yang durhaka, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 50 ketika iblis menolak sujud. Perbedaan kuncinya terletak pada pilihan bebas, free will. Malaikat tidak memiliki pilihan bebas untuk membangkang, sehingga ketaatan mereka mutlak. Sementara jin dan iblis, seperti manusia, memiliki pilihan bebas. Iblis memilih untuk sombong dan durhaka. Interaksi kita dengan malaikat adalah interaksi bimbingan, perlindungan, dan pencatatan amal. Sementara interaksi kita dengan iblis dan jin yang durhaka adalah interaksi peperangan spiritual, berupa godaan, bisikan buruk, was-was dan dorongan untuk berbuat maksiat. Malaikat mendorong kita pada kebaikan, sedangkan iblis menarik kita pada keburukan. Dengan demikian, kita hidup di tengah-tengah perang gaib yang konstan. Di satu sisi, ada rakib dan atid yang mencatat, hafazah yang melindungi, dan malaikat yang mendoakan. Di sisi lain, ada iblis dan bala tentaranya yang berusaha menyesatkan. Keyakinan kepada malaikat mengajarkan kita satu hal, kita tidak pernah sendirian. Ada saksi-saksi gaib atas setiap tindakan kita, dan ada tentara-tentara Allah yang senantiasa menanti perintah untuk membantu kita.
Tugas kita adalah memilih, mendengar bisikan iblis, atau mengikuti bimbingan yang akan dicatat oleh para malaikat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas peran malaikat dalam transisi terbesar hidup manusia, alam barzakh atau kehidupan setelah kematian. Kita telah melihat bagaimana malaikat diciptakan dari cahaya, menjalankan tugas-tugas agung di langit dan bumi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kini, kita mencapai babak terakhir dari keberadaan kita di dunia fana, sebuah transisi yang pasti dialami oleh setiap jiwa. Di hadapan kita terbentang alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat, di mana interaksi dengan malaikat menjadi lebih intens, menentukan, dan tanpa basa-basi. Transisi dimulai saat detik-detik terakhir kehidupan, yang dikenal sebagai sakaratul maut. Di sini, peran malaikat maut, Israil alaihissalam, menjadi sentral. Sebagaimana kita bahas di bab 2, Allah menegaskan peran malaikat maut dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa Israil ditemani oleh rombongan malaikat, yang kedatangannya disesuaikan dengan amal perbuatan orang yang akan meninggal. Bagi orang beriman, ruh yang tenang. Malaikat yang datang adalah malaikat rahmat. Mereka datang dengan wajah cerah, membawa kafan dari surga, dan minyak wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa malaikat maut akan berbicara kepada ruh orang beriman dengan lembut, memintanya untuk keluar menuju ampunan dan keridaan Allah. Ruh itu akan mengalir keluar dengan mudah, seperti tetesan air dari ceret. Setelah ruh dicabut, malaikat rahmat akan membawanya naik ke langit. Bagi orang kafir atau zalim, ruh yang keras. Malaikat yang datang adalah malaikat azab. Mereka datang dengan wajah yang keras dan mengerikan, membawa kain kasar dari neraka. Ruh orang kafir dicabut dengan paksa, menyebar di seluruh urat nadi, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya dalam Quran Surah Al-An'am ayat 93. Ruh yang dicabut itu kemudian dibawa turun, menolak untuk diterima di langit, hingga akhirnya dikembalikan ke jasad di kuburan. Setelah jenazah dikebumikan dan para pengiringnya pulang, datanglah dua malaikat yang wujudnya sangat menakutkan, bernama Munkar dan Nakir. Mereka ditugaskan secara khusus untuk menguji keimanan seseorang di alam kubur. Munkar dan Nakir akan mendudukkan si mayit dan mengajukan 3 pertanyaan dasar yang sangat menentukan nasib seseorang di alam barzakh. Ketiga pertanyaan itu adalah: siapa Tuhanmu? Men Rabuka. Apa agamamu? Ma dinuka. Siapa nabimu? Men nabiyuka. Iman dan amal saleh kita di dunia inilah yang akan menjadi juru bicara dan jawaban kita di hadapan mereka. Jawaban orang beriman. Orang yang beriman akan menjawab dengan teguh, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Jawabannya yang benar akan menjadikan kuburnya lapang dan bercahaya, menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Jawaban orang kafir, munafik. Sedangkan orang munafik atau kafir akan menjawab, Hah, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakannya. Mereka akan dihukum dengan palu godam yang jika dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Kuburnya akan menyempit hingga tulang belulangnya bersilangan, menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ibnu Katsir menegaskan bahwa fitnah kubur ini adalah peristiwa gaib yang nyata dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari pertanyaan Munkar dan Nakir. Pengalaman ruh di alam barzakh sepenuhnya ditentukan oleh apa yang telah dicatat oleh Rakib dan Atid di bab 3. Kenikmatan kubur, Naimul Kabar. Bagi orang-orang yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, malaikat akan melapangkan kuburnya dan memperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Kuburnya diubah menjadi tempat peristirahatan yang damai. Ruh mereka, menurut beberapa pandangan, ditempatkan di tempat yang mulia dan bertemu dengan ruh para syuhada dan nabi. Siksa kubur, azabul kabar. Sebaliknya, bagi mereka yang zalim, tempatnya adalah siksaan yang terus-menerus. Malaikat azab ditugaskan untuk menyiksa mereka hingga hari kiamat tiba. Inilah siksaan yang digambarkan Allah dalam Quran Surah Ghafir ayat 46. Ketika menjelaskan azab Fir'aun dan kaumnya. Ayat ini sering dijadikan dalil oleh Ibnu Katsir untuk menegaskan adanya siksa kubur sebelum hari kiamat yang sesungguhnya. Maka,
Alam barzakh adalah masa penantian yang penuh dengan kenikmatan atau siksaan, di mana para malaikat Israel, Munkar, dan Nakir, menjadi pelaksana mutlak ketetapan Allah atas jiwa kita. Keyakinan kepada malaikat di alam barzakh memberikan pelajaran paling mendalam, hidup di dunia ini adalah waktu persiapan. Ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya mata uang yang berlaku saat kita bertemu dengan Munkar dan Nakir. Peran mereka di kubur mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat bersembunyi dari perbuatan kita, dan bahwa pertemuan terbesar kita dengan utusan Allah adalah saat tubuh kita sendiri kembali ke tanah. Di bab selanjutnya, kita akan meninggalkan alam barzakh dan melihat peran maha besar para malaikat dalam peristiwa yang mengguncang seluruh semesta, hari kiamat. Kita telah mengikuti malaikat dari penciptaan mereka, tugas mereka di bumi, hingga peran penentuan mereka di alam barzakh. Kini, kita mencapai babak terbesar, momen yang dinanti-nantikan dan ditakuti oleh seluruh makhluk, hari kiamat, saat segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa kosmik yang mengerikan ini, peran para malaikat tidak lagi sebagai penjaga atau pencatat, melainkan sebagai pengeksekusi ketetapan ilahi atas alam semesta dan semua isinya. Malaikat yang paling sentral dalam peristiwa kiamat adalah Israfil alaihissalam. Tugasnya yang abadi adalah menunggu perintah untuk meniup sangkakala. Peristiwa kiamat akan diawali oleh 2 kali tiupan utama. Tiupan pertama, tiupan kematian, kejutan. Saat tiupan pertama sangkakala ditiup, seluruh makhluk yang bernyawa di langit dan di bumi akan mati seketika, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Gunung-gunung akan hancur lebur, lautan akan meluap, dan langit akan terbelah. Inilah realisasi dari janji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kengerian ini dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kengerian tiupan ini begitu dahsyat sehingga seluruh alam semesta akan tunduk pada kehendak Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersisa, bersama dengan para malaikat yang Dia kehendaki untuk tetap hidup, termasuk Israfil sendiri. Tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Setelah jangka waktu yang hanya diketahui Allah, Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Ini adalah tiupan yang membangkitkan semua makhluk dari kubur mereka untuk berkumpul di padang mahsyar. Setelah kebangkitan, semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah Yaumul Hisab, hari penghitungan, di mana semua manusia diadili berdasarkan catatan amal mereka. Malaikat pembawa catatan, malaikat pencatat, rakib dan atid, yang telah kita bahas di bab 3, kini muncul sebagai saksi kunci. Mereka tidak lagi mencatat, tetapi menghadirkan buku catatan amal yang lengkap, yang tidak meninggalkan dosa kecil maupun besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang dihadirkannya buku catatan ini dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 49. Di hari itu, manusia terkejut melihat detail yang dicatat, dan mereka sadar bahwa para malaikat tidak pernah lalai. Ibnu Katsir menekankan bahwa manusia akan melihat catatan mereka secara terperinci, tanpa ada yang luput. Malaikat yang bersaksi, selain rakib dan atid, malaikat lain juga akan bersaksi. Para malaikat yang bergiliran menjaga kita, malaikat hafazah, akan memberikan kesaksian atas kebaikan dan keburukan yang mereka saksikan. Bahkan, para malaikat dari lapisan langit yang dilalui ruh orang beriman saat diangkat setelah dicabut nyawanya, sebagaimana kita bahas di bab 4 juga akan bersaksi atas kemuliaan ruh tersebut. Setelah keputusan akhir dijatuhkan, peran para malaikat agung dalam mengelola surga dan neraka menjadi permanen. Malik dan Zabanizah, malaikat neraka. Malaikat Malik, penjaga neraka, akan memimpin para malaikat penyiksa yang dikenal sebagai Zabanizah. Mereka adalah malaikat-malaikat yang keras dan kejam, yang tugasnya memastikan siksaan neraka dijalankan sesuai perintah Allah. Kengerian mereka dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 30. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 19 malaikat penjaga ini memiliki kekuatan luar biasa dan tidak ada satupun penghuni neraka yang mampu melarikan diri dari pengawasan mereka. Ridwan dan malaikat surga. Di sisi lain, Ridwan alaihissalam, penjaga surga, akan memimpin para malaikat rahmat dan pelayan surga. Saat orang-orang yang bertakwa sampai di pintu surga, mereka akan disambut dengan salam penuh kemuliaan oleh para malaikat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sambutan ini dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 73. Malaikat surga akan menyambut mereka, memberi salam damai, dan melayani mereka dengan penuh kehormatan sebagai balasan atas kesabaran dan ketaatan mereka di dunia. Dari tiupan sangkakala yang memusnahkan, hingga hadirnya catatan amal di mahsyar, sampai sambutan di gerbang keabadian, malaikat adalah pelaksana sempurna atas segala ketetapan Allah di hari kiamat. Memahami peran mereka di hari itu seharusnya menanamkan rasa takut, khauf, dan harapan, raja, yang seimbang dalam hati kita. Takut akan siksaan yang akan dipimpin oleh Malik, dan berharap akan sambutan penuh kasih dari Ridwan. Di bab terakhir, kita akan merangkum semua yang telah kita pelajari dan membahas implikasi praktis keyakinan kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah melakukan perjalanan spiritual yang luar biasa. Mulai dari penciptaan malaikat dari cahaya murni di bab 1, melintasi tugas-tugas agung mereka yang mengelola kosmos di bab 2, menyaksikan interaksi mereka dengan para nabi di bab 3, menghadapi mereka di alam barzakh di bab 4, hingga melihat peran monumental mereka dalam kengerian hari kiamat di bab 5. Kini, kita mencapai babak terakhir. Semua pengetahuan ini tidak akan lengkap tanpa memahami apa implikasi praktis dari keyakinan ini dalam kehidupan kita. Keyakinan kepada malaikat bukanlah sekadar cerita atau mitos, melainkan pilar kedua dari rukun iman yang 6. Tanpa meyakini keberadaan dan peran para malaikat secara utuh, keimanan seseorang tidaklah sempurna. Ini berarti, kita harus meyakini eksistensi mereka, bahwa mereka diciptakan dari cahaya. Sifat-sifat mereka, bahwa mereka adalah hamba yang selalu taat, tanpa pernah mendurhakai Allah. Tugas-tugas mereka, bahwa setiap malaikat memiliki fungsi spesifik yang telah ditentukan. Nama-nama mereka, terutama nama-nama yang disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Keterikatan antara keyakinan kepada malaikat dan tauhid adalah sangat erat. Ketika kita meyakini malaikat, kita otomatis meyakini Yang Maha Pencipta dan Pemberi perintah atas mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membebaskan diri dari kepercayaan hurafat yang menganggap malaikat sebagai tandingan atau anak Tuhan, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya, ayat 26-27 yang kita bahas di bab 1. Inilah bagian yang paling penting. Keyakinan kepada malaikat harus menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku, akhlak kita. Kesadaran bahwa ada dua malaikat, Rakib dan Atid, yang tidak pernah tidur dan mencatat setiap perkataan dan perbuatan kita, menciptakan sistem pengawasan internal yang paling efektif. Ini disebut muraqabah, merasa diawasi. Jika kita tergoda untuk berbuat dosa secara tersembunyi, ingatlah firman Allah dalam Quran Surah Qaf ayat 18 yang menegaskan bahwa tidak ada satu kata pun yang luput dari catatan. Rasa malu kepada Allah dan para malaikatnya akan menjadi rem terkuat bagi hawa nafsu. Keyakinan kepada malaikat yang kuat seperti Jibril dan Mikail memberikan ketenangan. Jika Allah menugaskan Mikail untuk mengirim rezeki, maka kekhawatiran yang berlebihan terhadap rezeki akan berkurang. Demikian pula, mengingat Jibril membawa petunjuk dan kekuatan dari Allah, kita harus yakin bahwa selama kita di jalan yang benar, kita akan dibimbing. Di bab 3, kita belajar bahwa malaikat mendoakan mereka yang menjenguk orang sakit, yang salat di masjid, dan yang mengajarkan kebaikan. Keyakinan ini mendorong kita untuk aktif dalam amal saleh yang disukai malaikat. Setiap kali kita melakukan kebaikan, kita tahu ada ribuan makhluk suci di langit dan di bumi yang turut memohonkan ampunan bagi kita. Lalu, bagaimana bentuk penghormatan kita kepada malaikat? 1. Mengucapkan salam. Setiap kali kita menyelesaikan salat, kita menutupnya dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ini adalah salam kita kepada malaikat hafazah dan Rakib Atid yang menemani kita. Ini adalah pengakuan formal kita akan kehadiran mereka. 2. Memohon perlindungan Allah dari siksa kubur. Mengingat peran Munkar dan Nakir serta Malik, kita dianjurkan untuk rutin memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap salat. 3. Kesiapan menghadap Israel. Paling utama, keyakinan kepada malaikat maut, Israel, harus mendorong kita untuk senantiasa siap. Kita tahu bahwa ketika ia datang, tidak ada penundaan, tidak ada permohonan yang diterima.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Waktu ajal yang ditetapkan tidak akan pernah dimajukan, dan tidak akan pernah diundurkan. Saudaraku, keyakinan kepada malaikat membawa kita pada kesimpulan abadi, alam semesta ini adalah alam yang teratur, diawasi, dan dicatat. Malaikat adalah saksi-saksi dan eksekutor keagungan Allah. Semoga perjalanan kita dari penciptaan hingga implikasi ini memperteguh keimanan kita, memperhalus akhlak kita, dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan para malaikat rahmat di setiap persimpangan hidup dan mati. Semoga kita semua termasuk golongan yang disambut dengan senyum oleh malaikat Ridwan di gerbang surga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Jika Anda ingin mendalami lagi tentang rukun iman yang lain, klik playlist di layar Anda. Sampai jumpa di kajian berikutnya.